Ya, Suara saya terdengar ya? Pagi, Pak. Oke benar, ya. Pak. Oke, langsung kita mulai saja ya perkuliahan pada pagi hari ini. Yang sudah hadir 37 orang, silakan yang belum absen, absen terlebih dahulu. Kodenya sudah saya copy di kolom chat gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, oke. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai itu ya, persiapan untuk memulai pemrograman di Android gitu ya. Kemarin kita sudah menginstal Studio-nya, kemudian kita sudah mengenali lingkungan di Android Studio-nya juga, ada tools-toolsnya, kemudian struktur project dari Android itu sendiri. Nah, di pertemuan ini kita nanti lanjutkan dengan materi khususnya activity di Android gitu ya. Activity sama nanti mungkin juga sudah mulai ke layout-nya juga. Oke. Hari ini kemungkinan saya cuma bisa sampai jam 9 ya, teman-teman. Tapi nanti setelah itu saya kasih tugas biar teman-teman bisa explore, khususnya nanti bikin layout terlebih dahulu saja kayak gitu. Nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara membuat layout di Android ya, melalui Android Studio-nya. Oke. Ya, jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi Android itu nanti pasti erat kaitannya dengan activity gitu ya istilahnya. Jadi setiap halaman yang kita buat pada sebuah aplikasi itu dibuat dari sebuah activity namanya kalau di Android. Nah, ini activity itu merupakan komponen yang menghubungkan atau berhubungan langsung dengan pengguna. Activity ini menangani window atau tampilan mana yang akan ditampilkan ke interface atau ke layar handphonenya gitu ya. Nah, setiap activity ini juga memiliki daur hidup, istilahnya life cycle-nya kayak gitu. Nah, ini penting sekali harus diperhatikan teman-teman mengenai life cycle dari activity di Android kayak gitu ya. Karena ini nanti berhubungan dengan memori juga, memori atau memori handling yang ada di smartphone-nya itu sendiri gitu ya. Karena kan kadang-kadang misalnya teman-teman sudah ngisi katakanlah form register gitu ya. Ada halaman atau activity register gitu ya. Sudah ngisikan form misalnya nama, alamat, nomor handphone. Terus kemudian teman-teman itu apa ya, meminimize aplikasinya gitu ya. Atau mungkin merotasi layarnya. Nah, itu kadang-kadang nanti hilang juga gitu. Nah, itu ada handlingnya juga nanti khusus untuk menangani agar datanya itu tetap ada di formnya gitu kan. Nah, seperti hal-hal seperti itulah yang nanti teman-teman harus perhatikan, terutama untuk handling activity-nya ini, karena memang dia punya life cycle sendiri gitu ya. Seperti di sini ada on create, on start, resume, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, di sini. Jadi, ketika kita membuat activity gitu ya, itu nanti pasti ada dua hal utama atau metode utama gitu yang pasti dimiliki sebuah activity. Itu yang pertama adalah metode on create. Jadi untuk menginisiasi atau membuat sebuah activity gitu ya. Kemudian ada on pause. On pause ini untuk menyatakan ketika user meninggalkan suatu activity. Jadi ketika activity ditutup, di-close gitu aplikasinya, atau mungkin pindah ke halaman lain, atau mungkin di-minimize, nah kayak gitu-gitu. Itu nanti on pause, itu dieksekusi gitu ya. Kelas main activity secara otomatis
akan tergenerate ketika membuat suatu project. Kelas tersebut merupakan extend dari kelas activity. Nah, setiap teman-teman itu membuat project baru, itu nanti pasti langsung ada satu activity default itu ya, namanya main activity. Seperti kemarin kita bikin project ya, pasti ada satu activity, yaitu main activity-nya. Nah, untuk menghubungkan activity dengan tampilan yang telah dibentuk pada XML digunakan fungsi setContentView. Nah, kemarin kan setiap bikin project otomatis tergenerate activity ya, namanya main activity. Nah, setiap activity itu juga berkorelasi dengan tampilannya gitu kan. Nah, pengaturan tampilan dengan activity-nya itu nanti terletak di fungsi setContentView. Nanti kita praktekkan sedikit. Nah, untuk memanggil widget pada activity digunakan fungsi find view by ID. Nah, ini nanti akan kita praktekkan ya untuk lebih jelasnya. Nah, katakanlah ada halaman seperti ini. Ada 2 halaman. Kemudian di halaman pertama itu ada button pindah ke activity 2. Otomatis activity pertama ini tidak ditampilkan, kemudian muncullah activity 2 gitu ya. Terus kemudian kita ingin kembali lagi ke activity sebelumnya, yaitu activity 1 gitu misal. Kita tekan tombol back. Nah, setelah back, nanti pindah lagi ke activity 1. Nah, aktivitas yang terjadi adalah seperti ini. Gambar pertama, yang aktif adalah activity 1 gitu ya. Nah, itu prosesnya yang berjalan adalah on create, on start, dan on resume gitu ya. Terus kemudian ketika kita mengklik button 1, otomatis activity 1 itu di stop gitu ya. Jadi life cycle-nya, state-nya sampai di sini. Dia stop. Kemudian activity 2 ditampilkan. Sudah mulai sini. Dia memanggil fungsi on resume. Nah, ketika kita mengklik tombol back, otomatis yang activity 2 ini selesai gitu ya, di destroy atau finish gitu ya. Kemudian di destroy, dihilangkan dari memori. Baru ditampilkan lagi yang activity 1. Jadi on stop, on restart, on start, resume. Baru tampillah yang activity 1. Nah, jadi seperti itu ya life cycle-nya dalam sebuah aplikasi Android. Terutama ketika kita berpindah-pindah halaman, nah, sebetulnya yang terjadi di balik layar seperti ini. Nah, itu perlu diperhatikan terutama nanti ya ketika sudah menghandling data gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Setiap life cycle dari sebuah activity-nya itu. Jadi yang pertama itu on create, kemudian di start, on resume, kemudian di sini sudah tampil di paling atasnya. Kemudian ketika ditutup, dia pause, stop, kemudian di destroy, dihilangkan dari memori HP gitu. Seperti ini siklusnya. Setiap membuka kemudian ditutup activity-nya gitu ya. Nah, activity aplikasi Android dikelola dengan sistem activity stack atau antrian bertumpuk gitu ya. Last in first out. Jadi pertama masuk maksudnya terakhir masuk, nanti terakhir juga pertama diambil gitu ya, dari sebuah memori. Kemudian ketika suatu activity dinyatakan start, maka activity tersebut terletak di atas dari activity-activity yang telah berjalan. Nah, jadi teman-teman menganalogikannya seperti sebuah tumpukan gitu ya. Jadi yang terakhir masuk, itu nanti yang pertama keluar gitu. Last in, first out gitu ya. Keadaan tersebut bertahan hingga muncul suatu activity baru. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 keadaan yang dimiliki activity, yaitu yang pertama active running jika activity tersebut berada pada posisi stuck activity, atau bisa juga kondisinya pause jika activity tersebut
tidak dipakai atau akan dibutuhkan pada suatu saat tertentu. Jadi seperti mode idle gitu ya, halt gitu. Activity itu masih ada atau visible. Activity yang berada pada keadaan pause masih tersimpan pada memori. Namun jika memori telah penuh, bisa saja activity tersebut dihapus. Nah, seperti itu. Jadi seperti hanya disembunyikan saja gitu ya. Activity-nya masih ada, tapi tidak tertampil di layar. Gitu. Terus ada juga keadaan stop, jika activity sudah tidak dipakai dan digantikan activity lain. Activity yang telah stop tidak akan dipanggil lagi, dan memori akan menghapus segala informasi mengenai activity tersebut. Seperti itu. Kemudian ada state restart. Jika activity pause atau stop, sistem dapat menghapus activity dari memori. Dan ketika activity ini dibutuhkan, dipanggil kembali, maka akan kembali ke keadaan awal. Jadi di restart ini. Yang tadinya ditahan di memori, tidak ditampilkan, kemudian ingin ditampilkan lagi. Nah itu state-nya dia mengalami proses restart dari memori ke tertampil di layar. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar ya. Yang belum absen, silakan absen dulu. Nanti saya lanjutkan presentasinya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya teman-teman itu buka aplikasi dan baru register gitu ya. Dan register itu biasanya ada form nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, ketika membalik layar HP itu ya, jadi orientasinya berubah, jadi yang tadinya portrait jadi landscape gitu, atau mungkin kita ingin minimize aplikasinya dulu gitu. Nah itu kadang kalau beberapa aplikasi yang belum menghandle activity state-nya, data yang sudah kita inputkan waktu register itu bisa hilang gitu ya. Jadi kita harus mengisi lagi form-formnya gitu ya. Nah, untuk menghandle seperti itu ada namanya mekanisme saving activity state. Nanti itu. Nah ini siklusnya terutama ini ya, nanti ada on save instant state sama on restore instant state. Nah untuk lebih jelasnya saya jelaskan sini. Ketika sebuah activity mengalami pause, jadi kondisinya idle gitu ya, disimpan di memori tapi belum hilang. Kemudian resume dilanjutkan lagi, maka state dari sebuah activity tersebut dapat terjaga. Sebabnya objek activity masih tersimpan di memori gitu ya. Nah, dengan menjaga state dari activity, maka ketika activity tersebut ditampilkan lagi, kondisinya akan tetap sama dengan sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi data-data yang sudah kita inputkan itu tidak terhapus gitu ya, teman-teman. Tetapi jika sistem menghancurkan activity untuk misalnya memori penuh gitu ya, maka objek activity akan dihancurkan.
Alhasil ketika activity ini ingin ditampilkan kembali, itu diperlukan proses recreate activity yang dihancurkan tadi. Jadi datanya hilang kayak gitu. Oleh karena itu diperlukan metode onSave instant state untuk menyimpan perubahan yang terjadi pada activity. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghandle agar data yang sudah kita inputkan tadi itu menggunakan onSave instant state ya gitu ya. Dalam onSave instant state terdapat bundle yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Informasi dapat disimpan dengan memanfaatkan fungsi put string atau put integer. Nah, jadi misalnya kayak data-data yang nama, alamat gitu tadi, nah itu dapat dibundling dulu gitu ya teman-teman, untuk menampung terlebih dahulu. Nah, itu bisa memanfaatkan fungsi put string atau put integer. Itu nanti lebih detailnya ketika praktek nanti gitu ya. Nah, seperti itu. Ketika activity di restart, nah bundle-nya itu tadi akan diberikan lagi ke metode onCreate atau onRestart instant state. Bundling tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembalikan kembali perubahan yang telah terjadi sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menginputkan data nama, alamat, dan lain-lain, terus ingin meminimasi data menutup ya, data-data tersebut disimpan dulu di bundling. Nah, kemudian kalau teman-teman buka aplikasinya itu lagi, data-data tersebut dikembalikan lagi. Metode read instant state kayak gitu. Jadi otomatis datanya masih ada di layar, nggak perlu ngetik ulang dari awal lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Proses penghancuran activity dapat juga terjadi ketika terdapat perubahan konfigurasi, seperti perubahan orientasi board, perubahan bahasa, nah kayak gitu-gitu yang menyebabkan itu data yang sudah kita masukkan itu terhapus ya gitu. Penghancuran ini dimaksudkan agar activity dapat menyesuaikan diri dengan konfigurasi baru yang muncul pada kejadian sebelumnya. Hal yang perlu diingat ketika menggunakan onSave instant state adalah tidak menyimpan data yang besar pada bundle. Nah, jadi di bundlingnya itu diusahakan jangan menyimpan data yang besar ya. Contohnya data gambar bitmap. Kalau kita menyimpan bitmap, otomatis kan ukurannya cukup besar ya. Jadi ya sama saja memorinya akan terpakai lebih banyak. Nah, kayak gitu ya, diusahakan dihindari. Jadi lebih baik menghandle data-data yang seperti teks atau integer. Seperti itu. Nah, jadi memang kalau ketika mendevelop aplikasi itu, kalau yang benar-benar sudah detail dalam, itu juga harus benar-benar memperhatikan masalah memori gitu ya. Tidak hanya tampilan saja. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai layout ya. Sebetulnya masih ada beberapa layout lagi di Android, tapi kita bahas 3 layout ini dulu yang sering digunakan gitu ya. Yang pertama itu ada linear layout. Jadi linear layout itu tata letaknya menyejajarkan semua komponen atau widget gitu ya dalam satu arah, baik vertikal maupun horizontal. Nah, jadi kalau di Android itu biasanya disebut widget gitu ya teman-teman, komponen-komponen visual gitu. Misalnya kayak button, terus ada checkbox, ada radio button, ada form teksnya itu biasanya nyebutnya widget. Nah, ketika widget itu kita taruh di linear layout, itu akan ditata secara sejajar gitu ya. Baik nanti orientasinya itu secara vertikal maupun horizontal, seperti di gambar ini, sebelah kanan ini. Nah, itu linear layout. Jadi kalau kita ambil contoh seperti misalnya ingin bikin form register tadi ya, nah itu lebih baik menggunakan
linear layout gini yang disusun secara vertikal gitu ya, seperti ini gini. Bersusun ke bawah kayak gitu. Itu akan lebih bagus. Terutama untuk di layar handphone gitu ya, bukan di tablet kayak gitu. Nah, ada juga linear relative layout ya. Jadi relative layout itu tata letaknya memungkinkan untuk menyusun widget secara relatif lebih fleksibel. Posisi setiap komponen widget dapat ditentukan secara relatif terhadap komponen lainnya, atau relatif terhadap induknya. Maksudnya relatif terhadap komponen lainnya itu misalnya ini saya punya button gitu ya, kemudian ini ada form. Nah ya, posisinya itu relatif terhadap satu sama lain gitu ya. Atau bisa juga nanti relatif terhadap induknya ini, relatif layout-nya itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Nanti lebih detailnya ketika kita prakteknya. Nah, kemudian yang sekarang banyak digunakan juga adalah constraint layout gitu ya. Ini basisnya merupakan relatif layout juga, namun lebih fleksibel gitu ya teman-teman. Sebentar. Nah, di constraint layout ini dia lebih fleksibel lagi gitu. Jadi hal ini dikarenakan constraint layout itu dapat digunakan dengan baik, terutama pada desain mode di Android Studio ini. Jadi kemarin itu kan kita tahu kalau di Android Studio bisa 2 mode untuk membuat sebuah tampilan. Jadi bisa melalui kodenya, bisa juga melalui secara visual langsung kayak gitu, tinggal geser-geser kayak gitu istilahnya. Nah, setiap item pada constraint layout memiliki 4 arah constraint, yaitu top, left, right, sama bottom. Kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Keempat ini memiliki sebuah connection source yang dapat ditarik ke parent atau ke objek lain. Nah, seperti yang contoh layout atas ini, yang komponen atau widget C ini dia dikoneksikan dengan sisi kanan kiri layout A gitu ya, komponen A gitu ya. Nah, ketika layout A diperbesar ya ini juga menyesuaikan gitu. Dan bisa bertumpuk. Nah, ketika untuk menghindari agar tidak bertumpuk, maka harus kita koneksikan juga dengan sisi bawah dari widget A ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika digeser-geser yang A, yang C otomatis menyesuaikan itu. Tidak bertumpuk dan kanan kirinya juga sesuai. Seperti itu. Nah, oke, mungkin sekilas dulu mengenai activity sama layout seperti tadi ya, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan yang mengenai life cycle activity itu tadi. Kemudian bagaimana cara menghandle datanya agar tidak hilang. Setelah itu beberapa layout yang ada di Android-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke Android Studio-nya. Teman-teman sudah berhasil menginstal Android Studio semua? Atau masih ada yang error? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang mungkin saya nggak langsung ke Android Studio-nya, tapi ada satu hal lagi yang perlu teman-teman siapkan ya, agar nanti memudahkan untuk kayak mengumpulkan tugas dan lain-lain itu. Nah, bagi yang belum punya akun GitHub, silakan bikin dulu GitHub di github.com ini ya. Nah, ini silakan mendaftar dulu di sini. Soalnya ini nanti akan kita konekkan ke Android Studio-nya juga. Seperti itu. Monggo silakan daftar dulu gitu ya.
bagi yang belum daftar atau belum punya akun di GitHub. Jadi GitHub ini merupakan repository atau buat software versioning gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menaruh semua kodenya itu di GitHub ini. Silakan daftar dulu ya untuk GitHub-nya ini. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Gimana? Saya sudah punya akun GitHub dan Oh, saya sudah punya akun GitHub, sudah ada reponya, tapi untuk matkul lain, Pak. Apa matkul ini harus bikin oh, lagi atau dijadiin satu? oh, oh, nggak apa-apa. Pakai yang itu aja nggak apa-apa berarti. Nanti dipisahkan reponya. Kayak gitu. Hmm. Oh, nanti bikin repo lagi, Pak. Ya, bikin repo sendiri nanti. Itu nanti bikinnya lewat Baik, Android Pak. Studio-nya saja. Ya. Oh, baik, Pak. Oke. Oke, kalau sudah punya, nah sekarang caranya menghubungkan ke Android Studio-nya, diklik di akunnya sini ya, pojok kanan atas, nanti ada setting, diklik setting, kemudian di menu sebelah kiri sini, nah itu nanti ada developer setting, diklik saja. Oke, kalau udah nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Nah, kemudian klik yang personal access token sini. Nah, kalau ini kebetulan saya sudah mengkonekkan ya, jadi ada tulisannya di sini. Satu yang terkonek. Nah, kalau punya teman-teman pasti belum ada di sini ya. Jadi, untuk membuat token, klik dulu yang generate new token ini. Sorry. Tampilannya akan seperti ini ya. Sudah sampai sini ya. Oke, kalau Ya, Pak. sudah, yang di note ini diisikan saja, misalnya Android Studio itu. Cuma untuk menandakan bahwa token ini buat koneksi ke Android Studio kayak gitu. Nah, kemudian di expiration-nya ini diganti terserah mau berapa gitu ya. Kalau saya kemarin saya set 90 hari gitu biar bisa 3 bulan ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang di repo ini dicentang semua ya di sini. Di repo, kemudian yang di bagian ini admin org dicentang yang di sini. Setelah itu yang GIS ini, GIS dicentang juga. Nah, kemudian generate token. Diklik generate token ya. Ini berhubung saya sudah bikin kemarin, jadi tidak saya tekan ya. Oke, nanti kalau generate token akan muncul kode-kode itu ya teman-teman. Sudah berhasil kah? Sudah ya? Ya itu nanti tokennya teman-teman simpan dulu ya, ditulis di notepad atau apa gitu.
disimpan dulu. Soalnya itu langsung hilang nanti kalau nggak di copy. Oke, sudah disimpan tokennya. Oke, saya tunggu bentar ya. Nah, kalau sudah disimpan tokennya, sekarang masuk ke Android Studio-nya. Bentar. Oke, sekarang kita kan sudah punya tokennya ya. Nah, untuk menghubungkannya di Android Studio, nanti klik menu preferensi di Android Studio. File preferensi gitu ya harusnya, di Windows. Nah, kemudian di bagian kiri ini ada version control. Teman-teman klik yang GitHub. Nah, kemudian nanti kalau di sini belum ada akun GitHub yang terhubung, sini kosong gitu ya. Ini kalau saya sudah ada. Nah, kalau belum, nanti teman-teman klik yang tombol plus di sini. Klik add sini ya. Add, kemudian login with token. Di sini. Nah, token yang tadi tergenerate, itu teman-teman kopikan di sini. Dikopikan, nanti kalau sudah, diklik add account. Nanti otomatis dia akan mengkonekkan ke GitHub-nya. Oke, dicoba. Monggo, silakan. Ada yang sudah bisa atau ada error? Pak, mau bertanya, Pak. Gimana? Untuk bagian admin ORG tadi yang dicentang apa, Pak? Yang read. Oh ya, Pak. Sama GIS-nya juga dicentang ya, GIS. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil tokennya tadi seperti tadi ya. Jadi buka menu preferensi biasanya ada di file ya kalau di Windows ya. Saya di sini di pojok kanan atas ada Android Studio, kemudian klik preferensi di sini. Nanti ada version control, kemudian diklik yang GitHub, kemudian klik tanda plus di sini. Add login with token. Ada yang sudah berhasil? Atau ada yang sudah error? Monggo silakan sampaikan. Pak, permisi mau tanya. Ya, monggo. Yang di GitHub tadi boleh diulang nggak, Pak? Saya tadi share screen-nya nggak muncul itunya. Oke, sebentar. Tab-nya nggak muncul. Gambarnya nggak muncul? Iya, cuman proyeknya aja, Pak, proyeknya. Oke, sebentar.
Ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau masuk sudah login ke GitHub-nya, klik yang di icon teman-teman sini ya, pojok kanan atas, di akunnya, kemudian nanti pilih yang setting. Nah, setting nanti di menu sebelah kiri ini ada developer setting. Diklik aja. Nah, setelah masuk halaman developer setting, nanti klik yang personal access token di sini. Pak, mohon maaf, salah maksud saya di Android Studio-nya, Pak. Oh, Android Studio-nya. Oke, Mohon benar. maaf. Benar. Oh iya, soalnya yang ke share screen itu ya hanya. Oke, sebentar. Langsung gini aja berarti. Sudah lihat ya nih Android Studio-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kalau biasanya di pojok kan kiri atas ada preferensi. Mungkin kalau di Windows file gitu ya, file preferensi gitu. Preferensi diklik, sudah ketemu preferensinya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini ada menu version control. Nanti pilih yang GitHub. Sini. Nah, setelah itu untuk menambahkan akun GitHub-nya, klik yang plus di sini. Plus, kemudian login with token. Nah, token yang sudah ke-generate di GitHub-nya tadi, dikopikan ke sini. Kemudian diklik Add Account. Oke, nanti kalau sudah diklik Add Account, dia proses gitu ya, ada loading-nya gitu biasanya di bawahnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian nanti ini di oke setelah berhasil. Ada yang sudah berhasil atau ada yang error? Sudah oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke itu ya, pembuatan layout di Android-nya ya. Bentar. Kemarin kita sudah punya project ya. Kalau saya kemarin bikin Hello World. Nah, kalau teman-teman belum ada project, silakan create project terlebih dahulu ya. Seperti kemarin itu caranya ya. Di-create dulu menggunakan empty project itu kemarin. Nah, setiap kita create project kan ada
ada satu activity yang otomatis tergenerate gitu ya. Di sini ada main activity. Nah, main activity ini punya tampilan, nah terletak di sini di layout, kemudian activity main di sini. Nah, seperti ini ya. Ini secara visualnya. Teman-teman, apakah sudah seperti ini juga? Nah, kalau ingin melihat kodenya sekaligus tampilannya seperti apa, diklik yang ini, split ini. Kalau mau cuma desain aja, klik yang desain, split, atau kode saja. Nah, kita coba yang split aja ya. Oke, di sini kita sudah punya layout. Nah, layout-nya itu yang otomatis tergenerate, dia menggunakan constraint layout ya, bisa dilihat di sini ya. Ini. Bisa ditandai dengan ini, ada kayak gerigi-geriginya. Dan ini bisa fleksibel, kita geser-geser. Nah, oke. Sekarang mungkin kita sebagai contoh kasus saja ya. Coba kita bikin aplikasi buat menghitung volume gitu ya. Katakanlah seperti itu. Jadi nanti ada 3 form, panjang si usernya harus mengisi panjangnya berapa, lebar berapa, kemudian tingginya berapa. Nanti klik hitung, kemudian keluar hasilnya gitu ya. Oke. Untuk tampilannya kita gunakan linear layout saja dulu ya. Ini tinggal dihapus bagian ini. Langsung ganti saja linear layout. Nah, jadi di Android Studio ini dia bisa auto suggest kodenya. Misalnya teman-teman baru ngetik LIN gitu, otomatis muncul seperti ini. Nanti untuk menghindari kesalahan pengetikan, teman-teman tinggal pilih aja sini, linear layout, di bawah kan yang menggunakan tombol panah di keyboard, kemudian di enter. Nah, seperti ini. Nah, otomatis tag yang di bawah juga berubah jadi linear layout juga gini ya. Dan yang hello world-nya ini otomatis berpindah juga ini, di atas kayak gini. Nah, berhubung ini tidak kita pakai, ini dihapus saja dulu. Jadi untuk membuat tulisan hello world ini, dia menggunakan widget text view ya di sini. Ini kita hapus saja ini. Kita benar-benar akan buat tampilannya dari awal. Oke, sekarang kita sudah punya layout berupa linear layout. Nah, sekarang kita ingin ada formnya gitu ya. Ini kita gunakan komponen text view terlebih dahulu. Sebentar. Di sini text view. Nah, di sini otomatis muncul ya beberapa. Nah, pilih saja yang text view di sini. Ditekan enter. Nah, width-nya kita pilih yang match parent. Height-nya wrap content. Tujuannya kalau yang match parent ini dia akan menyesuaikan ya dengan lebar layarnya. Kemudian kalau yang wrap content ini dia mengatur secara otomatis komposisinya gitu. Misalnya text view-nya tinggi font-nya berapa, itu otomatis nanti lebarnya juga akan menyesuaikan gitu. Oke, kemudian belum ada tulisannya. Oke, di sini sudah berhasilkah teman-teman? Saya agak pelan-pelan aja ini.
Oke, kemudian untuk memberi teksnya, Anda klik aja TE gini. Nanti akan muncul Android.2 teks ini. Nah, pilih aja yang itu. Nah, di sini saya panjang gitu ya. Panjang. Oke. Ini jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini. Oke, di sini muncul ya tulisan panjangnya. Oke, sekarang di bawahnya saya ingin ada formnya, isian formnya. Nah, kita bisa menggunakan widget view edit text. Nah, di sini. Contents. Oh, sorry, ini match parent. Content. Ini match parent. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih input type-nya apa. Karena panjang berarti harus itu ya, berupa angka yang number, decimal. Nah, seperti itu. Jangan lupa ditutup. Oke, seperti ini. Selain itu, kita juga perlu memberikan ID-nya. ID ini nanti fungsinya digunakan karena isian atau value yang kita masukkan di form teks panjang ini, nanti kan kita akan olah gitu ya. Nah, itu nanti perlu sebuah ID agar nanti si program logikanya itu bisa mengenalinya gitu ya. Terutama nanti di main activities. Gitu. Untuk memberi ID, ketikkan saja ID ini. Kemudian kita kasih namanya misalnya txt tadi ya, txt ID, txt panjang. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya. Apakah sudah ada yang berhasil? Oke, kalau sudah, kita tambahkan lebarnya ya. Kita copy saja biar cepat. Sini. Kita ganti lebar. Oke. Formnya juga kita copy dulu. Gini. Nah, tapi jangan lupa ID-nya diganti. Jadi kalau ID-nya yang sama, otomatis Android Studio-nya mendetek ada error gitu. Oke, sampai sini udah ada yang berhasil.
Masih, oke nih, saya lupa belum nge-set orientasinya. Di sini ada, kalau dia error, nanti ada gerigi merah kayak seperti ini. Karena saya belum men-setting orientasi layarnya. Karena saya ingin orientasinya itu vertikal, portrait gitu. Teman-teman bisa nambahkan di sini, di dalam tag linearnya ya. Orientation vertikal. Gitu. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Oke, di sini kita sudah punya text view panjang, edit text-nya ada di sini di bawahnya, kemudian lebar, kemudian ada edit text-nya juga di bawahnya seperti ini. Oke, sampai ke sini sudah ada yang berhasil kah? Sekarang kita tambahkan lagi untuk yang tinggi ya. Copy. Oke, ini ID-nya jangan lupa diubah juga txt tinggi. Nah, oke, sekarang kita sudah punya 3 inputan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ingin ada button-nya gitu ya, buat menghitungnya gitu kan istilahnya. Oke, untuk membuat button kita bisa menggunakan widget button. Ini ketikkan saja button ini, nah pilih yang button. Width-nya sesuaikan dengan layar, tingginya sesuaikan standar tinggi button-nya saja ini. Oke. Kemudian kita ingin ada teksnya, misalnya hitung gitu. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih ID juga, karena nanti akan digunakan ya di pemrograman logiknya. Kasih ID button hitung. Gitu. Oke. Kemudian setelah dihitung otomatis kan nanti muncul hasilnya gitu ya. Nah, untuk menampung hasilnya kita gunakan saja sama seperti di atas, yaitu menggunakan text view ya. Text view width-nya match parent, height-nya wrap content. Oke. Kemudian misalnya biar lebih apa ya? Biar font-nya itu lebih tebal. Biar itu ya, istilahnya hasilnya lebih terlihat beda dengan yang lain gitu. Kita kasih style, textile, kasih bold saja, tebal. Oke, jangan lupa dikasih ID juga. ID txt result atau hasil itu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah layout untuk aplikasi menghitung volume gitu ya. Jadi karena untuk menghitung volume perlu terutama volume di kubus gitu ya. Ada panjang, lebar, sama tingginya berapa. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah ada yang berhasil. Saya tunggu dulu ya. Bentar.
Oke, bentar ya, saya ambil HP dulu buat ya teman-teman, satu lagi tools yang bisa sangat membantu kita dalam mengetes programnya gitu ya. Selain bisa dijalankan di HP, nah itu nanti layar HP-nya itu bisa juga kita tampilkan di laptop kita. Jadi kita nggak perlu, misalnya nggak perlu lihat layar, pindah-pindah ke layar HP, layar laptop kayak gitu ya. Nah, tool yang bisa digunakan itu namanya SCR CPY. Sebentar, saya share screen-nya. Link-nya saya kopikan di kolom chat. Nah, kepanjangan dari screen copy sebenarnya. Nanti kalau teman-teman mau nyoba, silakan aja. Di sini sudah ada cara installnya juga. Ini yang untuk di Linux, yang di Mac, kemudian ada juga yang buat di Windows. Bentar, mana yang di Windows? Oh, ini. Di Windows tinggal install aja gitu ya. Kita menggunakan Choco ini, tools. Oke, caranya seperti ini kalau sudah terinstall ya, yang SCR CPY ini. Ini misal saya mau nge-running aplikasi yang sudah kita buat tadi di HP gitu ya. Nah, di sini punya saya sudah terhubung dengan Samsung. Nah, saya ingin tahu ini langsung di HP gitu ya. Nah, tampilannya seperti apa gitu. Ini coba saya run. Sebenarnya masih proses ini instalasi. Oke, ini di HP saya sudah tampil ya teman-teman. Nah, sekarang saya coba menjalankan SCRCP ini. Nah, seperti ini. Sudah terlihat ya tampilannya ya. Ini merupakan tampilan yang ada di HP saya seperti ini. Jadi sudah berhasil ya teman-teman kita bikin tampilan tadi. Sini ada panjang, lebar, tingginya, kemudian sini ada button hitung. Terus text view buat menampilkan hasilnya belum terlihat karena memang tidak kita isi terlebih dahulu ya. Ini. Mohon maaf belum terlihat Pak di share screen. Oh ya oke. Sebentar. Desktop one.
Ini udah terlihat belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah ini seperti ini ya. Ini eh, layar ini sama seperti yang ada di HP saya ini. Jadi kayak di copy gitu istilahnya tampilannya ya. Ya, ini sama gini kan. Saya gerak-gerakkan di HP, otomatis yang di sini juga tampil. Seperti itu. Jadi memudahkan ya dalam mendevelop aplikasi gitu. Jadi silakan aja teman-teman install ya strcpy-nya biar lebih enak untuk itunya debugging tampilannya gitu. Nanti. Oke, sekarang kita stop dulu. Nah, kalau udah berhasil membuat tampilan, sekarang coba kita kasih logic programnya ya. Bentar. Oh ya, di sini teman-teman sudah berhasil install Android Studio-nya kan ya? Atau masih ada yang belum? Maksudnya laptopnya nggak kuat gitu, install Android Studio. Sudah, Pak. Bisa ya? Bisa. Cuma Ya, nanti kalau ada teman-teman yang belum bisa install di itu aja apa ya? Ya minta bantuan teman yang lain gitu ya. Belajar kelompok atau gimana gitu nanti. Oke, kalau sudah, sekarang kita bikin agar programnya ini berjalan dia. Ini untuk tampilannya di sini. Kita mengubahnya di file XML-nya sini ya. Activity main.xml. Nah, sekarang kita ingin ngasih agar program ini berjalan dia. Nah, untuk ngasih aksinya, istilahnya ngasih aksi di button hitungnya, yaitu kita ngeditnya di file main activity sini ya. Klik saja 2 kali. Oke, kita sekarang berpindah di file main activity-nya. Oke, sebelumnya pertama kita perlu mendefinisikan dulu variabel yang diperlukan ya. Nah, untuk membuat variabel kita bisa ketikkan di sini, misalnya ini. Private let integer var. Oke, sorry, let init bukan let integer. Kemudian di sini variabel buat menampung panjangnya ya. Katakanlah di txt panjang. Txt panjang tadi kan kita tampung atau widgetnya adalah berupa edit text gitu ya. Edit text di sini maksudnya merujuk ke yang tampilan di sini. Nah, ini edit text gitu ya. Kemudian yang lainnya juga didefinisikan.
Kemudian tadi ada button juga. Button itu tipenya button. Kita juga punya hasilnya ya. txt result. Sorry, tadi pakai komponen text view. Oke, sekarang kita sudah mendefinisikan semua variabel yang diperlukan. Oke, sampai di situ sudah hasil ya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada slide tadi, jadi setiap activity yang kita buat pasti ada kode logiknya, kode utamanya, sama kode tampilannya gitu ya. Nah, untuk menghubungkan keduanya itu, kita perlu setting beberapa parameter, terutama nanti di method onGrid-nya gitu ya. Di sini. Nah, jadi variabel yang sudah kita definisikan di sini, txt panjang misalnya, itu nanti akan menampung value dari widget tadi sudah kita definisikan ID-nya. Sini R untuk manggil ID-nya gini ya, ID txt. Nah, sini udah terbaca ya, ini panjangnya. Seperti itu. Jadi variabel txt panjang itu nanti merujuk ke ID txt panjang. Kita lihat ID txt panjang. Nah, di sini ya. Nanti dia akan menampung inputan user yang ada di form ini dengan ID txt panjang. Seperti itu. Kemudian kita sama dengan yang lainnya, kita hubungkan semua juga ya. Yang lebar juga dihubungkan dengan komponen view-nya. ID txt lebar. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah berhasil ya. Ini Bapak sambil ngikutin. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita hubungkan variabelnya terhadap komponen view-nya dulu, widget view-nya dulu kayak gini. Caranya seperti ini, dengan memanggil fungsi find view by ID. Gitu. Nah, kemudian kita ingin button hitungnya itu punya aksi kan, ketika di tap, diklik. Nah, itu kan pasti nanti menjalankan programnya gitu. Maka kita set terlebih dahulu button hitung, set on click listener. Di sini. This saja. Oke, ini ya. Nah, seperti ini kalau sudah. Nah, karena di set on click listener ini belum kita berikan aksinya itu seperti apa gitu ya, maka ini bisa dijerit dengan seperti ini.
Oke, yang button saja. Bentar. Oke. Sampai di sini dulu ada yang sudah berhasilkah? Monggo. Oke, kalau sudah, saya lanjut. Oke, selanjutnya kita kan sudah memberi aksi pada button hitung ya. Selanjutnya aksinya berupa apa atau operasinya seperti apa. Nah, kita di sini tambahkan dulu. Sebelumnya kita buat dulu variabel buat menampung angka yang diinputkan oleh usernya gitu ya. Misalnya input panjang. Input panjang kita dapatkan dari mana? Dari tadi txt panjang. Panjang. Kemudian teks. Oh, sorry, ini belum muncul. Oke ya. Bentar. Ada cara yang lebih efisien nih, teman-teman. Bentar, ini saya hapus dulu saja. Tadi sampai di sini ketika kita sudah ingin memberikan aksi ke button hitungnya, nanti otomatis masih ada error gini ya teman-teman. Nah, ketika error seperti ini, nanti di sebelah kiri biasanya ada seperti ikon lampu gitu ya. Nah, diklik saja, kemudian pilih yang ini. Jadi saya keliru yang atas ya. Pilih saja yang ini. Let main activity implement. Jadi memberikan apa ya? Main activity ini buat aksi agar buttonnya itu bisa diklik kayak gitu istilahnya. Dengan fungsinya nanti namanya
view on click listener ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini pilih saja on click ini, kemudian oke. Nah, otomatis nanti tergenerate seperti ini ya. Override fun on click kayak gitu. Oke, sudah berhasil Kak? Sudah, Pak. Oke, ya. Selanjutnya kita kasih aksinya di sini. Main, jadi program utamanya nanti kita letakkan di sini. Kita cek terlebih dahulu apakah aksinya itu benar-benar dari button ID gitu ya. Dari button hitung. Ini P0. ID button hitung seperti ini. Ini hanya ngecek saja apakah aksinya itu benar-benar dari button hitung. Kemudian file input panjang sama dengan tadi dari teks panjang .text ini ya. Pak, Kemudian Pak. ya, Pak Ibu, halo. Ya. yang input panjang itu tipe nggak, Pak? Putus Mas. Oh ya, sorry ini ya. Oke. Benar-benar. Input ini. Tapi kalau ini sebetulnya itu ya terserah teman-teman ya, soalnya hanya berupa variabel. Tapi nanti kalau mau manggil katakanlah tadi kan saya ngetiknya inout gitu ya, inout gitu ya. Nanti mau manggil di bawahnya ya harus nulisnya sama inout ya gitu. Ini biar tepatnya ya seperti ini, input panjang seperti ini. Oke. Karena inputan tadi adalah berupa teks gitu ya, dari komponen text view, kita itu dulu pastikan menggunakan fungsi trim. Trim itu tidak ada inputan lainnya pada form yang disediakan gitu ya, nggak ada karakter lain ini. Nah, seperti ini. Ini sama halnya dengan form yang lainnya. Input lebar txt lebar .text string trim. Oh, sorry. Oke, sekarang kita sudah punya 3 variabel yang menampung inputan dari usernya. Kemudian untuk menghitung volumenya, kita sediakan variabel misalnya volume. Volume itu kan cara hitungnya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Berarti input panjang kita ubah dulu datanya ke tipe double gitu ya. Kan bisa saja koma gitu inputannya. Misalnya 2,5 kayak gitu. Dikali lebar dikali tinggi. Nah, seperti ini. Kita sudah punya volumenya gitu ya.
Kemudian kita ingin menampilkan hasilnya di komponen result-nya tadi ya, text result-nya. Text result dot text sama dengan volume di-convert ke tipe string karena akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah berhasilkah? Sekarang coba kita running apakah berhasil. Saya share screen. Saya coba jalankan dulu strcp ini. Oke, seperti ini. Sekarang kita tes aplikasinya. 5, kemudian lebarnya 3, tingginya misalnya 7 gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Nah, keluar hasilnya di sini ya teman-teman. Kita sudah berhasil membuat aplikasi kalkulator penghitung volume suatu benda kayak gini. Nah, hasilnya ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Aplikasi sederhana untuk menghitung sebuah volume. Sudah ada yang berhasil sampai di sini? Yang berhasil jalan di HP-nya? Oke, mungkin beberapa masih ada yang belum berhasil juga ya. Tapi nggak apa-apa. Sorry. Salah klik. Oke, kalau sudah jadi, nah misalnya kita sudah berhasil nih bikin aplikasi seperti ini. Nah kemudian kita ingin tadi ya, karena kita sudah punya akun GitHub, kita ingin menguploadnya ke GitHub gitu. Caranya seperti ini. Sorry. Biar menunya terlihat. Nah, seperti ini. Jadi di Android Studio-nya nanti pilih ada VGS harusnya. Oh, sorry, kalau teman-teman pasti belum, karena projectnya ini belum terhubung ke Git ya, maksudnya belum diupload ke repo yang ada di Git. Dan nanti teman-teman cari menu VGS di Android Studio-nya. Apakah sudah ketemu? Sebentar. Sudah ketemu VGS, menu VGS? Kalau punya saya karena sudah saya hubungkan, jadi sudah saya hubungkan ke GitHub-nya. Harusnya nanti ada menu VGS di atas. Nah, coba cari menu VGS, kemudian import into version control.
Kemudian pilih Share Project on GitHub. Sudah ada yang berhasil? Belum, Pak. Sebentar. Tapi ada menu VCS-nya ya? Ada, Pak. Ada. Ada, oke. VCS, import into version control. Kemudian ada share project on GitHub. Nah, itu nanti akan muncul window kecil ya, share project gitu. Nah, nanti ada inputan repository name-nya apa, kemudian remote-nya biarin origin, deskripsinya bisa teman-teman isikan apa gitu. Ini saya carikan di websitenya. Karena di Android Studio saya sudah terhubung proyeknya ke Git, jadi tidak bisa mendemokan yang VCS-nya itu. Nah, di sini ada menu VCS, import into repo gitu ya. Nanti ada teman-teman, ada isian seperti ini. Sorry, ini tampilannya udah jadul. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini klik VCS, import into version control. Nah, nanti teman-teman di sini diisikan itu ya. Repository name-nya. Misalnya aplikasi penghitung volume, aplikasi volume atau apa gitu. Ya, deskripsinya juga bisa diisikan macam-macam. Misalnya kemarin saya bikin repo Hello World. Sebentar saya tunjukkan. Nah, di sini ya. Nah, jadi sudah saya upload di repo Hello World. Saya kasih deskripsi, nanti deskripsinya itu muncul di bagian sini. Project latihan pemrograman mobile, itu misalnya. Teman-teman bisa mengisi aplikasi penghitung volume, misalnya, seperti itu. Sudah ada yang berhasil kan? Nanti ketika diklik share, muncul seperti ini. Ini dicentang semua aja ya, biar mengupload semua file project kita itu ke Git langsung gitu. Dan ini diberi keterangan initial commit, istilahnya merupakan uploadan pertama gitu ya, initial. Nah, kemudian klik add kalau sudah. Kalau berhasil nanti akan muncul jendela seperti ini di bawah kiri, bawah kanan Android Studio-nya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman.
Oke, ini karena berhubung saya hari ini cuma bisa sampai jam 9 ya teman-teman. Saya kasih tugas dikit. Jadi tugasnya teman-teman bikin layout saja, bikin layout dulu, nggak usah ada aksinya dulu ya. Layout buat login gitu ya misalnya, katakanlah seperti itu. Saya kasih contoh sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Nah, tugasnya teman-teman coba bikin halaman login ya, yang sederhana dulu nggak apa-apa, atau misalnya nanti teman-teman coba explore menggunakan, nanti ada widgetnya image view juga di Android ya, buat nampilin gambar seperti ini. Nah, nanti yang penting teman-teman perlu menyiapkan ada formnya username sama email gitu ya, katakanlah username atau sama password. Kemudian di bawahnya ada button login gitu atau sign in gitu ya. Nah, seperti itu, bikin layout ya semenarik mungkin, pokoknya di-explore aja teman-teman. Mau dikasih gambar background-nya seperti apa, atau mungkin menggunakan hurufnya apa. Nah, coba di-explore dulu. Bikin halaman sederhana, halaman login. Nah, gitu ya. Ini saya contohkan yang lain, misalnya. Nah, atau seperti ini dulu nggak apa-apa nih. Tapi cukup 2 form saja ya. 2 form, username sama password, 1 button, yaitu button login. Nah, monggo nanti dikreasikan teman-teman mau bikin tampilannya seperti apa. Bikin itu dulu, layout login, nanti hasilnya diupload ke GitHub teman-teman ya. Misal untuk reponya tulislah itu dulu, pemrograman web login page gitu ya. Bentar, saya tuliskan di chat saja biar lebih jelas. Nanti nama reponya ya, mobile web. Nah, itu ya, saya tulis di kolom chat ya. Nanti reponya teman-teman tulis seperti itu, MWS login page. Nah, untuk cara pengumpulan tugasnya akan saya kabarkan lebih lanjut di grup ya. Jadi nanti cukup mengumpulkan link repo teman-teman saja yang ada di GitHub. Maksudnya link repo adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman tadi sudah bikin repo berhasil diupload ya. Nah, di sini saya punya repo namanya Hello World. Nanti yang teman-teman kumpulkan seperti ini, linknya ini saja. Nanti otomatis tulisannya menjadi ini, MWS login. Seperti itu harusnya nanti. Oke, sudah paham ya? Nanti kalau ada yang belum jelas, ditanyakan lagi di grup, nggak apa-apa. Untuk keterangan tugasnya. Ini nanti pengumpulannya seminggu saja nggak apa-apa. Maksudnya maksimal sampai pertemuan berikutnya nggak apa-apa dikumpulkannya. Sambil teman-teman coba explore cara bikin layout di Android yang lebih menarik seperti apa kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman udah sedikit paham ya, lumayan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi mengenai layout-layout di Android yang lain, yang lebih interaktif lagi, dan juga kode utamanya juga
akan kita bahas ya, akan seperti apa interaksinya. Nanti ada intens, ada fragment, dan lain sebagainya. Itu merupakan komponen-komponen view yang ada di Android. Gitu. Oke, mungkin sampai sini perkuliahan kita ya, karena saya cuma bisa sampai jam 9. Nanti tolong ya tugasnya dikerjakan ya, bikin layout saja halaman login, kemudian di-upload ke repo kalian masing-masing kayak gitu ya. Lewat Android Studio-nya. Itu. Oke. Untuk pengumpulan tugasnya nanti akan saya sampaikan di grup lebih lanjutnya nanti ya, informasinya ya. Baik, bagi yang belum absen, silakan absen dulu, mumpung belum ditutup ya. Pak, Ya, saya boleh melihat codingannya nggak, Pak? codingan Yang tadi. yang tadi ya. Iya. Oke, bisa. Nanti saya sharekan saja di grup ya, saya zip gitu saja nanti. Atau langsung akses repo saya saja di ini, bisa aja. Nanti. Oke, bisa sih Mas nanti. Bentar. Ini tadi hello world. Oke, saya kopikan di chat ya. Nanti harusnya bisa terlihat di sini. Di GitHub saya ini. Oh, itu di private, Pak. Jadi nggak bisa dilihat. Oke, ya ini private ya. Bentar, saya settingnya biar public. Bentar. Sebentar. Berarti punya teman nanti, jangan lupa di-set public juga ya, supaya saya bisa melihat project kalian gitu. Hello world, setting. Untuk cara ngeset publiknya seperti ini ya, saya tunjukkan sekalian biar nanti. Jadi di repo awal ini, kemudian diklik yang setting ini. Setelah setting nanti ada manage access di sebelah kiri ya. Nah, setelah manage access, klik yang ini, manage private repository, kemudian manage ini. Nah, setelah manage, nanti di bawah ada ya danger zone ini ya, misalnya. Klik yang change visibility. Nah, baru make public ini ya. Terus ini diketikkan sesuai perintahnya, disuruh ngetik rd. Oke, sampai situ sudah berhasil jadi public ya, otomatis. Nanti bisa saya akses dari sini juga. Oke, mungkin seperti dulu ya teman-teman. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti
melalui repo juga pengumpulannya. Untuk caranya nanti saya informasikan lebih lanjut. Mungkin sekian dulu untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Saya tutup dulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya cuma bisa sampai jam 9. Monggo dieksplor terkait pembuatan layout-nya di Android ya. Bikin dulu halaman yang simpel, yang login-nya itu tadi ya. Nanti kalau kita sudah sampai ke web service-nya, kita kasih aksinya login-nya itu akan seperti apa gitu. Seperti di aplikasi-aplikasi pada umumnya gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Dicoba ya itunya layout-nya ya. Siap, Pak. Ya, Pak.